Perkenalkan, saya Dian Fauzia Nuswantoro dengan NIM 2308010044. Era reformasi yang dimulai tahun 1998 menandai perubahan sistem politik Indonesia dari otoriter menuju demokrasi akibat tuntutan masyarakat akan reformasi. Karakteristik politik era reformasi ditandai dengan keterbukaan politik, kebebasan berpendapat dan pers, serta pembagian kekuasaan melalui sistem checks and balances. Era reformasi ditandai dengan berkembangnya partai politik, pemilu yang lebih demokratis, penguatan lembaga negara, namun tetap menghadapi tantangan seperti korupsi, oligarki, dan konflik kepentingan politik. Produk hukum era reformasi cenderung lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dengan lahirnya berbagai aturan yang memperkuat demokrasi dan HAM, seperti perubahan UUD tahun 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Lahirnya lembaga independen seperti KPK memperkuat penegakan hukum, meskipun beberapa produk hukum seperti revisi UU KPK dan UUK Cipta Kerja menuai kritik karena dianggap menguntungkan elit tertentu. Lahirnya KPK memperkuat penegakan hukum, meski revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja dinilai kontroversial. Konfigurasi politik dan produk hukum memiliki hubungan erat karena kondisi politik memengaruhi karakter hukum yang dihasilkan. Konfigurasi politik yang demokratis menghasilkan hukum yang lebih responsif, sedangkan politik yang otoriter cenderung melahirkan hukum yang berpihak pada penguasa, sehingga hukum menjadi cerminan kondisi politik suatu negara. Perbandingan politik hukum pada 3 presiden era reformasi. Pada masa Presiden B.J. Habibie, politik hukum berfokus pada demokratisasi melalui kebebasan pers, multipartai, dan pemilu tahun 1999 yang lebih demokratis sehingga membuka jalan menuju reformasi. Pada masa Presiden SBY, politik hukum berfokus pada stabilitas demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, meskipun masih dikritik karena penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum maksimal. Pada masa Presiden Joko Widodo, politik hukum berfokus pada pembangunan ekonomi dan investasi melalui kebijakan seperti UU Cipta Kerja, meskipun menuai kritik karena dianggap mengurangi partisipasi publik dan melemahkan independensi KPK. Revisi UU KPK pada masa ini dinilai melemahkan independensi KPK dan menunjukkan pergeseran politik hukum menuju fokus pembangunan ekonomi dan stabilitas pemerintahan. Contoh, produk hukum. Revisi UU KPK dinilai melemahkan independensi KPK dan menunjukkan perubahan arah politik hukum. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan KPK dinilai memperkuat reformasi hukum, sedangkan revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja menuai kritik karena dianggap kurang berpihak pada masyarakat. Hukum di Indonesia masih dipengaruhi kekuatan politik, sehingga pengawasan masyarakat dan demokrasi tetap diperlukan agar hukum berpihak pada rakyat. Kesimpulan, era reformasi membawa perubahan politik dan hukum yang lebih demokratis, meskipun produk hukum masih dipengaruhi kepentingan politik sehingga pengawasan masyarakat tetap diperlukan. Terima kasih.